Selamat datang di channel Bapak Toto. Kali ini kita akan membahas terkait dengan LLAT 2024, lebih ke fokus dengan penyelesaian uang persediaan tahun anggaran 2024-nya. Bagaimana sih penyelesaian uang persediaan yang sudah dipunyai oleh satuan kerja masing-masing? Bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya adalah bisa dilakukan dengan melakukan SPM GUP nihil atau PTUP ke KPPN. Nah, kemudian SPM GUP itu diterima paling lambat tanggal 8 Januari 2025. Nah, khusus untuk yang diajukan di Januari 2025, tetap penanggalannya adalah 31 Desember 2024. Baik itu SPP ataupun SPM-nya itu memakai 31 Desember 2024. Dan pastikan login-nya memakai tahun anggaran 2024. Baru bisa kita tanggalin 31 Desember 2024. Ini kita khususkan untuk satuan kerja yang mengajukan SPM GUP nihil ataupun PTUP di setelah tanggal 31 Desember, misalkan tanggal 2 Januari 2025 sampai 8 Januari 2025 itu diberi tanggal 31 Desember 2024. Kemudian batas waktu penyelesaian di KPPN yaitu 10 Januari 2025 dan diberi tanggal 31 2024. Ini sangat penting karena ini adalah penyelesaian tahun uang persediaan 2024. Jadi kami ulangi lagi yaitu walaupun SPM paling lambat diterima tanggal 8 Januari, tapi untuk SPM yang yang diajukan KPPN tanggal 2 Januari sampai 8 Januari diberi tanggal 31 Desember 2024 dan login-nya pakai tahun anggaran disaktinya tahun anggaran 2024. Nah, itu ada waktu KPPN untuk menyelesaikan SPM tersebut. Ada beberapa keterangan yaitu penyetoran sisa UP-TUP di rekening. Ini kalau misalkan SPM GUP, nah ini kalau dia penyelesaiannya memakai sisa UP-TUP. Bendera pengeluaran menyetorkan sisa UP-TUP tunai tahun anggaran 2024 ke kas negara paling lambat 31 Desember 2024 pukul 22 waktu setempat. Jadi ini paling lambatnya 31 Desember pukul 10. Nah, ini bisa melalui ATM ataupun marketplace itu bisa dibayarkan. Kemudian bendara wajib melakukan pencocokan data ke KPPN sebelum melaksanakan penyetoran untuk mengetahui kebenaran sisa UP-TUP yang harus disetor. Ini sangat penting sekali terkait dengan penyelesaian UP-TUP sehingga di akhir tahun anggaran tidak ada kas di bendara atau kelebihan UP belum disetor. Harus dilakukan pencocokan terlebih dahulu dengan KPPN. Kemudian KPA menyampaikan hasil pencocokan UP-TUP tunai posisi 31 Desember jam 3 waktu setempat ke KPPN. Jadi KPA menyampaikan pencocokan baik itu saldo UP-TUP yang belum disetor atau yang akan disetor. Kemudian Kepala KPPN menyampaikan rekapitulasi sisa UP-TUP tunai menurut Satuan Kerja ke Direktur PKN 31 Desember 2024 jam 23.59. Nah, ini kita harus jaga KPPN harus lembur sampai 23.59 untuk memastikan pengiriman data rekapitulasi sisa UP-TUP tunai ke Direktorat PKN. Kemudian ketentuan SPM GUP-TUP nihil adalah SPM GUP-TUP nihil disampaikan setelah tahun anggaran 2024 berakhir pada uraian SPM ditambah frasa pengesahan atas pertanggungjawaban UP-TUP tunai tahun anggaran 2024. Ini itu bukan UP atau TUP tunai ya, tapi pilih salah satu. Misalkan kita mau GUP nihil berarti pertanggungjawaban UP tunai. Tapi kalau PTUP berarti pertanggungjawaban TUP tunai. Jadi ini itu frasa ini bukan langsung dicopas, tapi kita pilih gitu. Dan untuk yang disampaikan setelah tahun anggaran 2024 itu ditanggali 31 Desember 2024 dan login-nya disakti pakai 2024.
SPM GUP nihil atau PTUP untuk proyek didanai dengan pinjaman hibah closing date 31 Desember diberi tanggal 31 2024 dan diajukan KPPM paling lambat 27 Desember 2024 pada jam kerja. Ini untuk yang hibah luar negeri. Tapi kalau untuk normal rupiah murni PNBP itu pakai yang nomor 1. Ketentuan pengajuan kembali perbaikan SPM oleh Satker karena penolakan. Jadi apabila ada ditolakkan sampai dengan 8 Januari 2025 diajukan paling lambat hari kerja berikutnya setelah penolakan, berarti 1 hari ya. Penolakan SPM setelah tanggal 8 Januari 2025 diajukan paling lambat tanggal 10 Januari 2025. Kemudian penyelesaian UP untuk Satker yang tidak memperoleh DIPA pada tahun berikutnya. Dalam hal Satker tidak memperoleh DIPA pada tahun anggaran berikutnya, namun masih terdapat UP-TUP yang belum dipertanggungjawabkan dan atau sisa UP-TUP yang belum setor, Kepala KPPM menyampaikan surat teguran kepada KPA. Jadi ini perhatian bagi Satker-Satker yang hanya dapat DIPA di tahun 2024 atau misalkan DIPA 2025 itu belum kelihatan, dipastikan kembali UP-TUP-nya sudah dipertanggungjawabkan sampai dengan 31 Desember 2024. Apabila belum disetorkan berarti Kepala KPPM menyampaikan surat teguran ke KPA. Nah, berikut kita akan rekap bagaimana cara penyelesaian uang persediaannya. Yang pertama, uang penyelesaian uang persediaan bisa melakukan VUP, nihil ataupun PTUP paling lambat diterima tanggal 8 Januari 2025 dan diberi tanggal untuk yang diajukan mulai tanggal 2 Januari 2025 diberi tanggal 31 Desember 2024 dan batas waktu penyelesaian di KPPN tanggal 10 Januari 2025. Nah, selain diselesaikan melalui SPM GUP ataupun PTUP, kita bisa setor ke KPP, disetor sisanya itu disetor. Ini sisanya maksudnya gimana? Kalau UP-nya tidak bisa dipertanggungjawabkan melalui kwitansi, berarti disetor paling lambat 31 Desember 2024 pukul 10 malam. Nah, ini melakukan pencocokan dengan KPPN, ini penting. Kemudian KPA menyampaikan hasil pencocokan itu paling lambat tanggal 3 waktu setempat. Kemudian Kepala KPPM menyampaikan ke DPKR. Nah, untuk SPM GUP nihil atau PTUP yang setelah tahun anggaran 2024 berakhir, pada uraian SPM ditambahin frasa pengesahan pertanggungjawaban UP atau itu untuk SPM GU nihil. Kalau untuk TUP ini PTUP berarti TUP tahun anggaran 2024. Penolakan bisa diajukan di hari kerja berikutnya dan kalau setelah tanggal 8 diajukan pada tanggal 10. Nah, ini beberapa penting dan memang ini untuk menjaga bahwa uang persediaan tidak sisa sampai dengan 31 Desember 2024. Mohon kerjasamanya ke semua Satker bahwa ini kalau terjadi sisa uang persediaannya akan muncul di neraca sebagai kas di bendera pengeluaran dan itu tidak bisa dihilangkan dan itu ya akan menjadi catatan laporan keuangan. Sekian penjelasan kami terkait dengan penyelesaian uang persediaan tahun anggaran 2024. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.